Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Mukhtar Amin, dosen pada D3 Kebenaran Negara STAN. Pada pertemuan ke-10 ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang akuntansi aset tetap, khususnya akuntansi KDP dan penyusutan. Tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menganalisis akuntansi KDP dan penyusutan aset tetap. Materi kita terdiri dari pengertian, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan, ditambah dengan ilustrasi jurnal. Referensi acuan kita terdiri dari dua PSAP, yaitu PSAP 07 dan 08, kemudian dua buletin teknis, yaitu Bultek 15 dan 18, dua PMK, yaitu PMK 212 dan PMK 225 tahun 2019, serta dua peraturan terkait dengan pengelolaan PMN, yaitu KMK 295 dan PMK 65. Ini terkait dengan penyusutan. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan konstruksi dalam pengerjaan atau disingkat KDP. Ini adalah gambaran siklus modul aset tetap di dalam aplikasi Sakti. Jadi ada transaksi BMN, kemudian transaksi ATX, transaksi KDP, transaksi BMN bersejarah, serta transaksi pihak ketiga. Nah, dari kelima transaksi ini, siklusnya mulai dari perolehan, kemudian perubahan, sampai penghapusan. Kemudian di bawahnya ada menu-menu pencatatan, persetujuan, monitoring, sampai konsolidasi. Menu KDP dalam SIMAK BMN. SIMAK BMN ini digunakan untuk pencatatan aset tetap bagi kementerian lembaga yang belum menggunakan Sakti. Terkait dengan pencatatan KDP, ini ada di menu transaksi KDP. Dalam menu transaksi KDP ada beberapa submenu. Pertama adalah saldo awal KDP. Submenu ini digunakan untuk mencatat perolehan KDP tahun sebelumnya yang belum dicatat. Kemudian yang kedua, perolehan KDP. Ini digunakan untuk mencatat pembayaran pertama, ya, mencatat pembayaran pertama atas kontrak konstruksi. Dari pencatatan di perolehan KDP akan terbentuk jurnal KDP pada aset tetap yang belum diregister. Sedangkan untuk pembayaran kedua dan seterusnya, ini nanti akan dicatat di pengembangan KDP. Jadi, submenu pengembangan KDP ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang kedua dan seterusnya atas kontrak konstruksi. Jurnalnya sama, KDP pada aset tetap yang belum diregister. Kemudian kalau KDP-nya sudah selesai dan menjadi aset tetap definitif, maka nanti akan dicatat di dalam menu transaksi BMN. Nah, ini menu transaksi BMN, tepatnya pada perolehan BMN melalui penyelesaian pembangunan. Jadi ketika KDP sudah selesai dan sudah menjadi aset definitif, aset tetap definitif, maka akan dicatat di menu transaksi BMN, submenu perolehan BMN melalui penyelesaian pembangunan dengan KDP. Dari pencatatan di situ akan terbentuk jurnal aset tetap pada KDP. Jadi sampai di sini sudah jelas ya bagaimana proses pencatatan KDP.
Pertama dicatat di transaksi KTP, jadi mencatat proses pembangunan KTP-nya. Kemudian ketika sudah selesai KTP-nya dan terbentuk aset tetap definitifnya, maka kemudian akan dicatat di menu transaksi PMN, kemudian submenu perolehan PMN, penyelesaian pembangunan melalui KTP. Jadi jurnal yang terbentuk di sini adalah aset tetap pada KTP. Setelah selesai proses KTP sampai menjadi aset tetap, maka nanti jurnal akhirnya adalah aset tetap pada aset tetap yang belum diregister. Jurnal aset tetap pada aset tetap yang belum diregister itulah nanti yang akan dibawa dari unit akuntansi barang ke unit akuntansi keuangan. Di unit akuntansi keuangan sudah menunggu jurnal aset tetap yang belum diregister pada ditagihkan ke entitas lain. Sehingga nanti ketika jurnal kiriman dari unit akuntansi barang ini sampai ke unit akuntansi keuangan, nanti aset tetap yang belum diregister akan tereliminasi, sehingga jurnal akhirnya adalah aset tetap pada ditagihkan ke entitas lain. Oke ya, saya kira sudah jelas ini karena pengulangan aja dari proses di akuntansi belanja yang menghasilkan aset tetap dulu. Kemudian KTP juga ada di menu transaksi PMN, submenu perubahan PMN, pengembangan dengan KTP. Menu ini digunakan ketika terjadi pengembangan atas aset. Misalkan kita punya bangunan, kemudian bangunan tersebut ditambah. Nah, penambahan itu memerlukan proses konstruksi yang pembayarannya dilakukan per termin. Maka proses penambahan bangunan tersebut, proses pengembangan bangunan tersebut dicatat melalui menu transaksi PMN, submenu perubahan PMN, pengembangan dengan KTP. Kemudian menu KTP yang ketiga ini ada di menu transaksi PMN, submenu perolehan ATR yang menambah masa manfaat melalui penyelesaian pembangunan dengan KTP. Ini kasusnya ketika kita misalkan menempati gedung milik kantor lain, milik kementerian lembaga yang lain, atau milik Pemda melalui skema pinjam pakai. Kemudian gedung itu kita renovasi yang nilainya di atas batas minimum kapitalisasi, di atas 25 juta. Maka atas pembangunan yang kita lakukan di gedung yang bukan milik itu akan kita catat di menu perolehan ATR, penyelesaian pembangunan dengan KTP. Apabila proses pembangunannya ini melibatkan kontrak konstruksi dan pembayarannya melalui termin. Oke ya, sampai di sini saya kira sudah cukup jelas, ada gambaran bagaimana transaksi ATR ini di dalam menu atau di dalam aplikasi SIMAK PMN. Nah, ini adalah data KTP di dalam LKPP tahun 2019. Di situ tercantum nilai KTP pemerintah pusat adalah 137 triliun. Artinya pada akhir tahun 2019 terdapat pekerjaan yang belum selesai di pemerintah pusat senilai 137 triliun. Pengertian dan lingkup KTP. Pengertian KTP adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Ini ada di P1 08 paragraf 6. Kemudian dijelaskan juga di P1 07 paragraf 38
bahwa jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan dalam konstruksi dalam pengerjaan atau KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Jadi ini kasusnya misalkan proyek multi-years ya, proyek yang memerlukan penyelesaian lebih dari 1 tahun anggaran. Misalkan proyek pembangunan waduk, misalkan waduk Ciawi, itu membutuhkan waktu misalkan 3 tahun. Maka di akhir tahun pertama belum selesai pekerjaannya, itu disajikan tindak lanjut sebagai KDP. Demikian juga di akhir tahun kedua, karena belum selesai, maka dia masih disajikan sebagai KDP. Di akhir tahun ketiga, ketika sudah selesai, maka KDP tadi bisa dipindahkan menjadi aset tetap. Jadi akan dilaporkan sebagai KDP sepanjang aset tersebut belum selesai dan belum siap untuk dipakai. Oke, kemudian ada penjelasan juga di PMK 225 tahun 2019. Pertama adalah definisi KDP ya, sama dengan di PSAP 08. Kemudian sama ya, KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang proses perolehannya dan atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu setelah tanggal pelaporan keuangan, jadi melewati tahun anggaran. Nah, ini cara perolehan aset tetap, bisa melalui membangun sendiri atau swakelola, bisa juga dikontrakkan kepada pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Nah, untuk kontrak konstruksi ini biasanya ada pekerjaan perencana dan pengawas konstruksi, kemudian pekerjaan konstruksinya itu sendiri. Nah, ini ada definisi-definisi ya. Apa itu kontrak konstruksi, kemudian termin, kemudian retensi. Termin itu jumlah tagihan, jumlah yang ditagih. Misalkan termin 1, termin 2, termin 3. Termin 1 apabila pekerjaan sudah mencapai 50%. Termin 2 misalkan ketika progresnya sudah mencapai 80%. Termin 3 ketika pekerjaan sudah selesai. Kemudian retensi adalah jumlah yang ditahan, jumlah yang belum dibayarkan sampai dengan pekerjaan selesai, sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan selesai. Biasanya ada 3 bulan kalau untuk proyek kecil, kemudian sampai 6 bulan kalau untuk proyek yang besar. Nah, karena anggaran kita menganut asas tahunan, maka apabila masa pemeliharaannya ini melewati tahun anggaran, maka biasanya dibayarkan dulu pada akhir tahun. Retensi ini bisa dibayarkan sebelum selesainya masa pemeliharaan dengan syarat ada jaminan atau garansi bank yang diberikan oleh kontraktor. Kemudian ini adalah syarat diakuinya sebagai KDP. Pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi. Kemudian yang kedua, biayanya dapat diukur secara andal. Yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Kemudian jika pekerjaan sudah selesai dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehan, maka KDP ini akan dipindahkan menjadi aset tetap. Kemudian dokumen sumber untuk pencatatan pemindahan dari KDP ke aset tetap, ini ada PABP, berita acara penyelesaian pekerjaan, atau PAST, berita acara serah terima. Nah, ini beberapa variasi pengakuan KDP ya.
pertama, dasarnya adalah bukti transaksi yang objektif. Yang kedua, dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang objektif, maka berlakulah prinsip substance over form. Substansi mengungguli bentuk formal. Nah, ini contohnya, ketika pembangunan aset sudah selesai, kemudian sudah diperoleh BAPP-nya, asetnya juga sudah dimanfaatkan, maka kita sajikan di neraca sebagai aset tetap. Demikian juga ketika pembangunan sudah selesai, BAPP sudah kita peroleh, meskipun asetnya belum dimanfaatkan, kita sajikan di neraca sebagai aset tetap. Kemudian ketika pembangunan sudah selesai, meskipun berita acara belum diperoleh, tapi sudah dimanfaatkan, kita catat sebagai KDP dan diungkap dalam CALK. Kemudian ketika pembangunan sudah selesai sebagian, BAPP-nya juga belum diperoleh, kemudian sudah dimanfaatkan sebagian, maka kita sajikan sebagai KDP untuk bagian yang selesai atau dimanfaatkan. Kemudian apabila selesai sebagian karena bencana kemudian asetnya hilang, maka KDP tersebut dapat dihapus bukukan. Kemudian kondisi yang keenam, apabila pembangunannya belum selesai, kemudian BST-nya sudah ada, ini kita sajikan sebagai KDP. Kemudian penghentian konstruksi dalam pengerjaan, ini ada dua kondisi. Pertama, dihentikan sementara, yang kedua dihentikan permanen. Dihentikan sementara ini biasanya dalam hal terjadi masalah hukum, sengketa. Misalkan kita sedang membangun gedung, kemudian ternyata ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah miliknya. Nah, itu harus diselesaikan sampai selesai proses hukumnya, baru nanti bisa dilanjutkan pembangunannya. Nah, selama proses penghentian sementara itu, maka dicatat sebagai KDP, ya, dicantumkan di neraca, kemudian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, untuk yang penghentian permanen. Ini contohnya apabila terjadi kasus hukum, ya, misalkan proyek Hambalang, proyek Wisma Atlet Hambalang. Ketika diputuskan tidak dilanjutkan lagi pembangunannya, maka KDP yang ada di situ dikeluarkan dari neraca. Kemudian kejadian ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian KDP dicatat dengan biaya perolehan, yaitu seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan sampai dengan KDP tersebut siap untuk digunakan. Ini istilahnya biaya konstruksi, baik untuk pekerjaan yang dilakukan secara swakelola maupun melalui kontrak konstruksi. Nah, ini adalah biaya-biaya yang diidentifikasi ketika pembangunannya melalui swakelola. Pertama, ada biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, misalkan biaya sewa sarana dan peralatan, kemudian biaya rancangan dan bantuan teknis, kemudian biaya pekerjanya, biaya bahannya, kemudian biaya pemindahan sarana peralatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Misalkan apa? Asuransi, kemudian biaya rancangan, serta biaya-biaya lain. Serta yang ketiga, biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan.
Kemudian ini adalah nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi. Pertama, termin yang telah dibayarkan, kemudian kewajiban yang masih harus dibayar, kemudian pembayaran klaim. Kemudian pengukuran KDP dengan biaya pinjaman. Ini kasusnya kita membangun dengan sumber dana dari pinjaman. Maka biaya pinjaman yang timbul seperti bunga dan biaya lainnya ini harus dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara handal. Kemudian apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, maka biayanya dialokasikan dengan metode rata-rata tertimbang. Kemudian apabila kegiatan pembangunan dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara itu harus dikapitalisasi. Kemudian kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjamannya. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Kemudian pengungkapan KDP. Ini adalah hal-hal yang harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan sehubungan dengan KDP. Pertama, rincian kontrak, ya, berapa tingkat penyelesaiannya, kemudian masih butuh waktu berapa lama untuk sampai ke penyelesaian. Kemudian nilai kontraknya dan sumber pendanaannya. Kemudian berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan biaya yang masih harus dikeluarkan. Kemudian berapa uang muka yang sudah diberikan. Kemudian juga berapa retensinya, termasuk syarat-syarat retensi bisa dibayarkan sebelum masa pemeliharaan selesai. Apakah dengan jaminan garansi bank atau jaminan asuransi, itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian ini jurnal terkait dengan KDP, sama adalah jurnal perolehan aset tetap. Ini jurnal di unit akuntansi keuangan, ya, ketika SP2D, ya, ketika SP2D LS belanja modal yang menghasilkan aset tetap. Ini jurnal akhirnya, ya, belanja modal pada ditagihkan di kasnya, serta aset tetap yang belum diregister pada ditagihkan di jurnal aktualnya. Kemudian ini jurnal di unit akuntansi barang, jurnal di unit akuntansi barang yang tadi kita sampaikan bagaimana detailnya di simaknya. Pertama adalah pengakuan KDP-nya. Ini ketika proses pembangunan sedang berjalan, maka dicatat KDP pada aset tetap yang belum diregister. Kalau tadi di simak BMN itu di menu transaksi KDP. Kemudian yang kedua, penyelesaian KDP. Ini apabila aset tetap yang diperoleh melalui KDP itu sudah selesai dan dilakukan pengakuan aset tetap. Ini tadi kalau di simak BMN-nya itu di menu transaksi BMN. Di menu transaksi BMN, perolehan melalui pengembangan
dengan KDP. Nah, ini jumlahnya aset tetap pada KDP. Jadi KDP hilang, jurnal akhir dari sila PME-nya adalah aset tetap pada aset tetap yang belum diregister. Ini nanti akan dikirim ke unit akuntansi keuangan, nanti akan ketemu dengan jurnal sebelumnya, aset tetap yang belum diregister pada ditagihkan ke entitas lain, sehingga nanti akan tereliminasi aset tetap yang belum diregisternya dan tersisa jurnalnya aset tetap pada ditagihkan ke entitas lain. Aset tetapnya ke neraca, ditagihkan ke entitas lainnya, nanti akan ke laporan perubahan ekuitas. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua mengenai penyusutan aset tetap. Ini adalah data akumulasi penyusutan aset tetap di LKPP tahun 2019 sebesar 665 triliun. Jumlah aset tetap bruto 6.614 triliun. Kemudian akumulasi aset tetapnya 665 triliun, sehingga jumlah aset tetap bersihnya ini 5.949 triliun. Nah, ini definisi penyusutan ya, alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Ini sesuai dengan definisi di P1 07 paragraf 4. Kemudian di Bultek 18 dan PMK 225 tahun 2019 disebutkan bahwa seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Yang dimaksud di sini tentu saja selain tanah dan KDP ya, selain tanah dan KDP. Kemudian penyajian aset tetap ini sesuai dengan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset, pengurang nilai tercatat aset, dan beban penyusutan pada LO. Jadi akumulasi penyusutannya mengurangi nilai aset di neraca, kemudian beban penyusutannya ini akan menjadi beban di LO. Kemudian penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Kemudian metode yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Kemudian masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik, dan jika terdapat perbedaan dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus disesuaikan. Nah, ini tujuan dan syarat penyusutan sesuai dengan PMK 65 tahun 2017. Tujuan penyusutan adalah menyajikan aset tetap sesuai dengan nilai wajarnya. Yang kedua, mengetahui potensi BMN. Serta yang ketiga, memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam penganggaran belanja pemeliharaan ataupun belanja modal. Kemudian ada 3 setidaknya prasyarat penyusutan. Pertama adalah identitas aset yang kapasitasnya menurun. Kemudian kita tahu nilai yang dapat disusutkan, dan yang ketiga kita tahu masa manfaat dan kapasitas aset tetap tersebut. Nah, ini objek penyusutan aset tetap: gedung dan bangunan, kemudian peralatan dan mesin, kemudian jalan irigasi dan jaringan, kemudian aset tetap lainnya berupa ATR dan alat musik modern, serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset
lainnya. Kemudian yang tidak termasuk dalam objek penyusutan, ini aset tetap yang dinyatakan hilang dan aset tetap dalam kondisi rusak berat atau usang yang telah diusulkan penghapusannya. Kemudian ATR tanah dan ATR yang tidak menambah masa manfaat, ini tidak disusutkan. Nah, ini adalah prosedur penyusutannya, mulai dari identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan, kemudian yang kedua dikelompok-kelompokkan, pengelompokan aset tetap, yang ketiga penetapan nilai wajar aset tetapnya, yang keempat penetapan nilai yang dapat disusutkan, yang kelima penetapan metode penyusutannya, serta yang keenam penghitungan dan pencatatan penyusutannya. Kemudian yang ketujuh penyajian penyusutan, dan yang kedelapan pengungkapan penyusutan di dalam catatan atas laporan keuangan. Pengakuan beban penyusutan ini dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional, kecuali tanah dan amortisasi aset tidak berwujud. Ini ada di PMK 225 tahun 2019. Kemudian metode penyusutan aset tetap di dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 3 metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Kemudian di dalam PMK 65 tahun 2017, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa. Rumusnya, nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Kemudian di kebijakan akuntansi pemerintah pusat, metode penyusutan yang digunakan juga metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa. Rumusnya sama, yaitu nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Nah, ini perhitungan dari ketiga metode penyusutan. Metode garis lurus, nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Kemudian yang kedua, kalau metode saldo menurun ganda. Yang ketiga, kalau metode unit produksi. Tadi di dalam kebijakan akuntansinya ditetapkan metode yang digunakan adalah metode garis lurus, karena metode ini paling simpel ya, paling sederhana, cocok digunakan sebagai metode penyusutan di awal-awal kita menerapkan penyusutan. Sedangkan nanti ketika kita sudah mampu menerapkan metode yang lain, maka bisa saja kita menggunakan metode yang kedua atau metode yang ketiga. Tinggal ditetapkan dalam kebijakan akuntansi pemerintahnya. Ini contoh metode penyusutan. Ada aset yang nilainya 800, kemudian masa manfaatnya 10 tahun. Kemudian hitunglah nilai penyusutan per semesternya. 800 bagi 20 semester sama dengan 40 juta per semester. Kemudian ketentuan lain dalam penyusutan hasil tetap, tanah ini tidak mempunyai batasan umur, oleh karena itu tidak ada penyusutannya, justru malah naik nilainya. Kemudian aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku,
perpustakaan ini juga tidak disusutkan, namun langsung dihapuskan pada saat aset tersebut tidak dapat digunakan atau mati. Kemudian aset tetap renovasi disusutkan sesuai dengan umur ekonomis, mana yang lebih pendek antara masa manfaat atau masa pinjaman atau sewa. Kemudian aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lainnya, misalkan aset kemitraan dengan pihak ketiga atau idle aset, maka disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. Kemudian aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, kemudian dalam kondisi rusak berat dan atau usang, dan telah diusulkan penghapusannya, maka tidak disusutkan. Ini ketentuan mengenai kebijakan penyusutan aset tetap yang ada di PMK 225 tahun 2019. Kemudian perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah tahun. Nah, untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan, ini untuk aset yang diperoleh di tengah tahun, ada beberapa pendekatan yang digunakan. Ada pendekatan hari, kemudian pendekatan bulan, pendekatan semesteran, dan pendekatan tahunan. Nah, untuk akuntansi pemerintah, ini menggunakan pendekatan semester dan tahunan. Jadi untuk aset tetap yang dibeli di semester 1, maka disusutkan selama 1 tahun. Kemudian aset tetap yang dibeli di semester 2, misalkan di bulan Juli maupun di bulan Desember, itu tetap disusutkan selama 6 bulan atau 1 semester. Kemudian penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai sisanya. Kemudian nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan. Kemudian masa manfaat. Masa manfaat ini adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik. Serta yang kedua adalah jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset. Ini yang dimaksud dengan masa manfaat aset. Kemudian di PMK 225 disebutkan faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan masa atau umur manfaat aset tetap. Pertama adalah ekspektasi atau harapan pemakaian aset oleh entitas. Kemudian yang kedua, ekspektasi tingkat keausahan fisik. Yang ketiga, keausahan teknis. Dan yang keempat, ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset. Kemudian ini ada tabel masa manfaat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai pedoman bagi KL dalam menentukan umur ekonomis aset tetap. Ini ada tabel masa manfaat 1 dan tabel masa manfaat 2. Tabel masa manfaat 1 ini digunakan untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, tabel ini berlaku untuk seluruh aset tetap perolehan baru. Kemudian tabel masa manfaat kedua, ini tabel atas perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat suatu aset tetap yang mencakup renovasi, restorasi, dan overhaul. Nah, ini tabelnya, misalkan untuk komputer ini masa manfaatnya 4 tahun. Kemudian gedung dan bangunan 50 tahun. Jalan 10 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah
tabel masa manfaat 2, tabel 2. Ini untuk penambahan masa manfaat berdasarkan persentase renovasi, restorasi, overhaul dari nilai buku aset tetap di luar penyusutan. Di sini ada overhaul alat angkutan darat bermotor, renovasi gedung kantor, renovasi jalan, serta penambahan masa manfaat aset tetap renovasi. Kemudian pemanfaatan aset tetap yang seluruh nilainya sudah disusutkan. Aset tetap yang disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi 0, secara teknis mungkin masih dapat dimanfaatkan. Dalam kondisi seperti itu, maka aset tetap tersebut disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan BMN. Kemudian atas penjualan aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus atau defisit penjualan aset tetap pada laporan operasional. Kemudian ini penyajian dan pengungkapan penyusutan. Akumulasi penyusutan di neraca. Kemudian pengungkapan informasi mengenai penyusutan aset tetap yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan. Ini paling tidak meliputi nilai penyusutannya, kemudian metode penyusutan yang digunakan, kemudian masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Kemudian ini jurnal terkait dengan penyusutan. Pertama adalah jurnal untuk mencatat penyusutan, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kemudian yang kedua untuk penyesuaian periode sebelumnya. Jumlahnya perubahan ekuitas pada akumulasi penyusutan. Ini apabila periode sebelumnya belum dicatat penyusutannya atau dicatat tapi tidak sesuai. Kemudian untuk penyesuaian periode berjalan, ini jumlahnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, ini contoh jurnal penyusutan, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Baik, demikian tadi Sobat AP semuanya, pembahasan singkat kita mengenai akuntansi KTP dan akuntansi penyusutan. Mudah-mudahan cukup jelas meskipun singkat ya penjelasannya. Namun apabila ada yang tidak jelas, silakan nanti ditanyakan pada saat kita ketemu di sesi Zoom. Insya Allah kita ketemu di sesi Zoom pada hari Sabtu pagi dan kita diskusikan hal-hal yang belum jelas. Sampai ketemu di sesi Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.